hero ataupun hal yang emang bisa nge-open map itu. Nah itu dia. Tertinggal cukup jauh jadinya. Oke, ini dia Drafting Phase di game yang kelima. Lanjut lagi kita teman-teman. Sonic dan juga Kingdom sampai jam segini masih on fire loh pada semuanya ya. Gokil loh mereka. Oh, ada Fanny, Badang, Luoyi, Yisunsin, Lukas dan juga Cik. Ya aku suka sih Ben Yisunsin. Jadi di sini membuka potensi untuk munculnya Fredrin dan Baxia ya. Ya. Tapi sebagai lawan, bukan sebagai kawan. Karena Parsha masih di open juga tadi, Parsha lumayan mahal tadi, tangan dari Rin, di first pick juga. Tuh, kaliannya di open juga nih Om. Jadi dilema ya sekarang ya. Oh tapi Yusuke ditutup ternyata ya. Iya. Nah ini dia. Tindakan preventif dari Coach Siap yang aku bilang tadi. Yep. Gimana kalau seandainya ternyata Baxia diambil RRQ, Fredrinnya emang diambil sama Onyx, tapi Yusuke-nya di flex dan ternyata itu dia. Ben jawabannya Baxia-nya diambil sama Onyx. Baxia langsung bersama dengan Parsha juga nih. Yang berarti untuk lini depan belakang sudah oke. Flex yang sebenarnya menjadi kekuatan buat Baxia aku bisa bilang. Karena kita masih belum tahu nih sebenarnya misteri kan. Tuh. Di Romer bisa, EXP juga dapat, jungle pun sering kita lihat. Tapi kalau ngomongin tank jungle itu harusnya Granger tuh jadi mahal nggak sih Om? Karena Granger itu pokingnya kan dia, power pokingnya kan Yep. besar kan. Terus apalagi di combo dengan Parsha Om yang high ground dua-duanya, bisa ngepok dari jarak jauh dengan burst damage juga yang cukup tinggi. Oke. Ranger ya. Oke sih kalau buat Ranger. Tapi menurut kalian di sini memang dia butuh partner ya. Untuk bisa ngangkat mid laner sebenarnya partner tapi sudah langsung diambil. Oh, sebuah tindakan preemptif juga. Tapi Granger ya. Beda lagi, di luar Iya, iya. perkiraan nih, di luar prediksi lagi. nih. Jatuhnya kayak di deny sih. Ya. Tapi aku lebih mengira ya kayak Beatrix oke banget gak sih dari kalian ya? Mungkin buat combo Om, balik lagi kan. Setidaknya jadinya dibandingkan Granger-nya di Onyx, mereka menang early game karena ada Baxia. Jadi mereka mungkin ngedeny dengan ambil Granger-nya terlebih dahulu, kuatin Joy-nya juga dan nanti bakal bareng sama Kalea. Oke. Jadi mereka tidak membawakan combo Beatrix dan juga Kalea, tapi mereka ingin memenangkan bagaimana matchup dari agar Granger-nya nanti bisa nge-burst duluan ke arah dari Baxia. Aku malah sedikit menyayangkan ya, Onyx yang sebenarnya kena Joy pick kayak gini, di saat mereka sebenarnya udah ngambil Baxia duluan. Yep. Dan padahal kalau kita ngomong soal Joy ini bener-bener kayak bakal ke-shutdown banget ketika dia berhadapan dengan Fredrin. Oke. Tapi kalau memang ya kita kalkulasikan dari Baxia sendiri main di Romer, Assassin kan masih bisa dipakai juga. Betul. Contohnya Link ya. Iya, Link masih ada itu Link, dia. Link mungkin jadi satu Haya. kemungkinan Haya, ya. yang cukup besar ya buat Kairi, saya bisa. Cusin. Oke. Wah, oke, Ben Cusin. Berarti mereka mungkin prayonya Baxia jungle dong kalau Bennya Cusin. Oh. Ada kemungkinan ke arah sana ya. Iya. Dan dengan adanya Harith nih, masih di Harith nih Coach Chico. Apakah emang balik lagi Onyx malah akan menggunakan metode yang sama seperti game ketiga RRQ itu adalah Baxia-nya jungle. Gak apa-apa, hyper carry-nya tetap ada di Harith dengan magic power. Berarti ini Baxia jungle. Gimana Coach Chico? Gimana Coach? Menurutku Baxia di jungle ini cukup oke, asalkan Asalkan ada satu hero yang buat ngunci ke arah Joy-nya. Entahlah mungkin bisa Franco atau Povius mungkin. Yang jelas jangan dikasih free sih. Karena kalau Baxia jungle, kalau ke arah late game match up dengan Joy itu Susah sih. susah sih. Iya. Karena Joy late game kalau udah full item, wah Baxia udah empuk banget sih itu. Bocor ya? Bocor banget. Ban bocor halus, bukan bocor halus lagi loh. atau mungkin bisa saja kan dari Onyx ini sendiri juga masih bisa membelokkan ini semua lagi gitu loh. Ya. Cuma sejauh ini Romer Baxia nggak begitu baik juga loh statistiknya. Ya, tapi ya kalau mau ya shiftnya langsung lempar ke EXP. DXP. Masih ada sebuah jawaban juga EXP, terus nanti Kibonya yang aku nunggu sih Kibonya mungkin pakai Chow kali ya. Karena masih cukup memungkinkan juga. Aku merasa kayak Franco juga bakal jadi pick yang bagus buat Onyx sih. Balik lagi kayak tadi Coach mention ya, kayak di sini ada Baxia, Franco kayak memungkinkan banget untuk dibawakan. Good win juga buat Hayabusa karena masih bisa fleksibel buat ngambil ke arah dari Hayabusa jungle ya. Wow, rame banget di luar. Gokil festival. Luar biasa. Dan supportnya bener-bener sampai ya kepada para pemain. Spirit dan energinya Om. Yap. Link juga ini seakan-akan Ben Hayabusa ngedrive. Ini oke, Linknya boleh nih kalau mau memang pakai buat jadi assassin. Di force ya berarti ya. Iya, karena dari RRQ mereka belum membuka Hilda juga kan. Oke. Onyx pick salah keempat. satu yang bagus. Kayak gitu Tiga ya. Ya. Good choice juga.
tanpa Biar ini ya, biar tetap jadi misteri untuk Masih Masya. flex, benar, Iya, masih flex banget. Karena last pick-nya tetap masih bisa ngebawain karena Masya loh. Ini Masyanya nggak di-ban. Oh, Masya ataupun Link juga masih bisa, ataupun dia mau pick EXP lagi. Cuman kalau emang mereka mau bertarung dengan Masya yang mau diambil terakhir, sebenarnya kan dari RRQ juga possibility-nya masih bisa menggunakan itu juga nih bro. Dan korbannya, wah untuk dari Pove keluar. Ya, Poviusnya kayaknya mau jadi jawaban ya buat Basya atau bahkan Link-nya. Karena hero-hero yang lumayan melata di jalan kaki juga agak struggling ketemu sama Povius. Gift. Gift-nya Ini Link lumayan. nggak? Ini disuruh Link aja. Iya, lumayan kayak nge-force buat Link karena Baxianya bakal kerepotan nanti ya. Ya, orang dalam real world pasti neraka ya buat Baxia. Gak bisa kabur juga, cuma mengandalkan berarti Tortoise Poison. Misalnya Baxia yang jadi jungle. Assassin kah yang akan keluar? Lancelot misalnya. Lagi di saat mungkin udah ada hal yang kayak gini Om. Ya agak sulit. Dan Link. Link. Memang Ya. di drive buat menggunakan Link. Dipaksa sih lebih tepatnya. Oke, itu dia deretan hero yang memang sudah diambil teman-teman. Finally, keluar lagi Assassin versus Assassin. Sempat tergocek kita di awal-awal tadi ya, cuman siapa lagi yang akan mendapatkan poin selanjutnya menuju ke match point. Jadi langsung saja, The Hour Caster, let's go! Terima kasih banyak untuk panelis dan lihat itu dia Kairi dengan sejuta draft yang bisa dimainkan. Tergocek. Onyx typical second pick. Onyx Gitu tinggal ya. second pick. Flex dari rosternya bisa dimainkan di mana saja. RRQ apakah sudah siap? Karena siapapun yang mendapatkan match ini akan mendapatkan match point. Apakah Onyx bisa bangkit atau RRQ mendapatkan match point pertama? So, Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wah, semakin malam semakin ramai tentunya bagaimana keramaian yang ada di sini. Karena ini semakin panas juga. Wah, bukan panas lagi sih, Ul. Panas banget. Haredang, Haredang, euy. Haredang, Apa haredang tenan ya? haredang pisan. Haredang pisan, sorry. Nah, kalau lihat ini dia ternyata gak selalu melulu ya, Bang. Dia ini di jungle atau bahkan di roam ini kembali lagi dengan EXP lane dengan fleksibilitas dari role-nya juga yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Munculnya Link. Tentunya dengan adanya Fatal, Season Hunter, membawa ke arah Warcry juga dengan emblem Assassin. Akan semakin mempertambah lagi bagaimana targeting ke arah belakang. Karena dari tadi kalau kita ngeliat di game sebelumnya, Onyx ini kesulitan untuk bisa mengunci keberadaan dari Toy dan juga Rin. Tapi tadi sempat dipikirkan dengan adanya Eve berat untuk hero-hero jalan kaki apalagi Baxia. Oke. Jadi mau nggak mau mereka reset, mereka switch Kairi dengan Link yang dia nggak harus jalan kaki dan bisa langsung ke black line dari tim RRQ. Ya, dia parkour soalnya gak jalan kaki ya. Iya. Dia lompat dari tembok ke temboknya juga dan ya itu sebuah twist draft lagi yang ditunjukkan juga oleh Onyx bagaimana akhirnya munculnya sosok Assassin untuk bisa mengincar lini belakang. Oke. Sementara Idok kembali dengan hero inisiasi dan itu adalah powernya dia juga dan terlihat kalau kita udah ngeliat dari sebelum-sebelumnya Idok dengan kaliannya online banget. Bahkan di game sebelumnya itu udah benar-benar menjadi salah satu faktor kemenangan untuk mereka. Satu hal yang cukup menyeramkan dari tim Onyx dan harus diatasi oleh RRQ adalah Savero dengan Haritnya. Jujur, Savero dengan Haritnya, ini mengerikan banget sih kalau menurut gua. Iya, iya. Cepet banget ya dia movementnya juga, cooldownnya juga. Dan Turtle yang pertama sekarang sudah mau ditetap dan Keyboy akan mencari informasi terlebih dahulu. Oke, informasi telah didapatkan di mana zoning out Keyboy adalah sebuah jawaban dari Kyron. Tapi dengan retribusi yang didapatkan, Keyboy masih punya flicker for defensif. Tapi kali ini berpasukan dari tim RRQ. Mereka sepertinya miss satu kalkuli dan itu dia. No purple buff untuk Joy. Ya, memang yang diupayakan oleh Onyx adalah mereka coba untuk cari trade ajang. Mereka nggak mau kontes karena dari Turtle-nya secure ke purple milik dari Sutsujin. Gak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ kecuali ya coba ke arah jungle-jungle-nya dan sepertinya gak ketahuan, gak kedeteksi lagi ada dua orang di sana. Oke, tapi lihat di depan sana, E-Boy. E-Boy tidak memiliki flicker, Tsunami Slam dikeluarkan tanpa adanya implosion covering up. Di luar manipulation Sas menjadi target utama dengan tidak adanya flicker. Satu yang terakhir tapi sayang sekali Riz memaksa mendapatkan poin tersebut. Dengan Savero menuju ke arah mid lane. Ini akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat luar biasa. Dengan damage yang cukup hidung akan ditumpahkan. Tapi nampaknya di depan sana
Flicker save the day untuk Idok. Almost is never enough. Wah, dan itu dia sebuah backupan yang cepat dilakukan oleh RRQ. Gak segan-segan mengetahui Kiboy-nya ini gak punya item defense yang mumpuni. Gak ada flicker juga untuk kabur. Dan ditarik sudah dengan ada Tsunami Slam. Dan yang berbeda adalah Toy-nya ikut join. Beda dibanding di game sebelumnya, Savero yang turun sendiri. Toy-nya akhirnya bisa dapetin 2 point kill tabungan. Early game untuk Granger dengan persyaratan dia harus snowball. Ini bakal mengerikan buat RRQ. Tapi Dairon flicker for defensive. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Karena 3 orang yang komit karena masuk tim. Ini bakal coba untuk mendapatkan Dairon. Dan ingat Dairon, satu power yang harus ditutup sama Lutfi. Jadi kalau Dairon zoning out Onyx, Lutfi juga harus zoning out RRQ. Yap, Itu wajib. Harus ya, mirroring aja. Tapi kalau ngeliat dari Samsnya juga ini yang emang struggle banget ya. Purify, dia gak bisa lari dari Sutsujin. Kalau dia flicker, dia gak bisa menghindari idoknya. Sehingga akhirnya tadi Sutsujin yang memang targeting Karasans begitu optimal juga. Tinggal gimana caranya RRQ mereka jangan sampai ngebawa ini ke arah terlalu late game. Karena Link dapetin force spike, Link bisa mainin lane. Bisa mainin semuanya. Itu Gak dia. ada yang bisa nutup jalan Link untuk kali ini. Melihat menuju ke arah Turtle, poin utama mereka dari tim Onyx adalah membuka vision terlebih dahulu. Sedangkan dari tim RRQ, mereka sudah standby dengan 5 pemain mereka menuju ke arah Pit Turtle. Yang sangat penting untuk permasukan dari tim RRQ. Idok menunjukkan batang hidungnya, menandakan inisiasi power akan kuat. Dan akhirnya Onyx, daripada untuk mendelay, memaksakan keadaan ada baiknya disengage. Satu jawaban paling tepat. Itu dia ya, memilih untuk disengage karena kebetulan juga Kairinya memang sedang menjalankan satu wave di arah topnya. Mendorong lagi, mencari farmingan di tempat yang sangat-sangat memungkinkan juga. Dan Idok, screening dari Idok ini sangat-sangat mengganggu. Pemain-pemain dari Onyx, dia nggak bisa akhirnya menguasai area river. Oke, menit 5. Ini harusnya Kairi udah punya laning untuk bisa split push. Dan kalau misalnya RRQ mau coba ngutus Sutsujin untuk head to head dengan Kairi, pastikan ada cover atau enggak. Sama sekali dia dengan Winter. Tapi lihat dari top lane, dengan damage tambahan Lutfi hampir ter-takedown. Dengan Rapid Blaster blow up, membuat lepas dari tim Onyx mereka kehilangan daya badan. Kiboy harus punya badan satu dan bahkan ini dia Tsunami Slam! Tanpa following up damage, tapi real manipulation tiba-tiba muncul. Savero di sana belum terperangkap, sama masukkan dari tim Onyx. Ada 2 tipe yang terbelah 2, Idok tumbang, tapi Savero terperangkap dan bahkan one last hit! Savero almost is never enough. Hampir bertahan tapi nampaknya gagal. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka tetap hilang. Godlaner mereka adalah Sutsujin menutup team fight dengan 1 buah point kill. Eksekutor Sutsujin dengan begitu baik. Walaupun memang pertukaran terjadi antara kedua belah roamer. Tapi akhirnya keuntungan bisa dikantongi oleh RRQ dengan banyaknya point kill yang mereka ciptakan. Lagi-lagi 3000 gold difference. Iya, ini terlalu jauh sih dan dominasi kembali ditunjukkan. Karena RRQ akan menuju ke arah match point di depan mata untuk mereka. Tapi balik lagi di game ini, jangan lagi sampai dibawa ke arah mid to the late. Karena lihat Kairinya ini udah mulai mainin lane-lane yang berjauhan juga. Lane bawah udah mulai dimainin, terutama kalau ngelihat dari levelnya juga Kairi masih coba untuk mengejar. Gap 2 level ini akan menjadi sebuah keuntungan sangat-sangat besar untuk Sutsujin. Alright, di depan sana Tsunami Slam! Out of nowhere tiba-tiba membuat para pasukan dari tim Onyx terkena sedut. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ dengan serangan kejut mereka berhasil mendapatkan 3 point kill yang kehilangan dari god lanernya. Bahkan membalikkan keadaan, serangan kejut, terkejut-kejut. Dia mau ngagetin, dia yang kaget. Iya. Langsung keangkat Tsunami Slam dengan follow up ternyata yang cukup juga. Hero-hero kayak Ludwig, Kiboy, ini sangat-sangat bisa dipoke dan juga dipegangin sama Rins. Efek slow-nya, apalagi kalau ada di ujung dari root manipulation itu juga ada efek mobilize. Dan akhirnya perfect turtle bisa diamankan oleh RRQ. My God, perfect turtle ini bahaya banget sih. Ah, Dari para pasukan dari tim RRQ mereka sudah mengungguli 5.500 gold difference. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka cuma bisa melawan defense. Untungnya dengan ada Parsha, high ground akan cukup lebih kuat. Oke, diusir mundur kali ini Toei-nya juga. Tapi ya balik lagi, RRQ mereka harus kembali bagaimana men-set up keuntungan yang sudah mereka dapatkan ini di-convert menjadi sebuah kemenangan. Oh, Implosion! Kali ini Barca ditutup dan Kiboy! This is your boy, Kiboy! Again, Implosion kalkulat dari Kiboy berhasil menutup sosok dari RRQ dengan agresivitas yang mereka miliki. Oke, ini dia Kiboy mulai bangkit dengan This is your boy. Yes. Dan itu adalah reactive movement juga dari Kiboy ya. Di saat ada injak-anjak dari Idok dan langsung Implosion yang dibuka. Tapi masalahnya
tadi juga untuk purple buff dari Kairi itu keambil sama Farsa oleh Suns. Jadi agak sedikit berkurang tempo dari Kairinya juga. Walaupun memang udah jadi 2 modal item critical ya untuk ada Berserker Fury. Tapi daripada diambil sama orang, Iya benar, daripada masuk suci terutama ya. gimana menurut Taul? Menurut aku ya mendingan. Oh, Mona! Lemon, MPLID Extremer, Lemon kali ini menonton langsung RRQ di Grand Final bersama dengan Onyx, 2 raja dengan 1 champion Immortal Trophy. Tapi lihat di depan sana, Tsunami Slam di following up dengan ada sosok Koi cukup begitu saja tanpa ada embel-embel team fight tambahan. Permasukan dari tim RRQ mencoba untuk memberikan hak dan sana, tapi Sapero bersama dengan Link dapat double tembakan for revive, tidak bisa menghentikan Kairi. Shutdown pun terjadi, susul di depan sana tidak bisa mendapatkan Sapero dan Kairi. Kairi Link memang sedikit different, membuat Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil pulang tanpa kehilangan Kairi. Ya itu shutdown toy juga sih yang mahal banget targetingnya dari Kairi yang akhirnya juga mengacak-acak backline dari RRQ. Dan dengan modal-modal item juga yang tadi sudah terlihat ya, ini udah terlihat cukup untuk Kairi bisa dapetin toy terutama yang nggak punya item defense sejauh ini. Sementara Lutfi akan mencari lagi siapapun yang bisa coba untuk ditabrak, tapi hati-hati. Kalau ada Idok, Lutfi yang bisa kemakan. Oke, Lutfi yang bisa terkena Tsunami Slam ya. Iya. Tapi Sosuji mendapatkan informasi di mana Lutfi berada. Target utama mereka menuju ke arah sosok seorang Keyboy. Implosion telah dikeluarkan. Pada S-Rank bakal di following up damage. Tapi ternyata damage belum cukup. Bahkan 2 player para pasukan dari tim Onyx mereka yang tumbang. Mereka harus menuju ke arah belakang Kairi. Kairi, one last chance. Still, apakah mereka akan melakukan do or nothing? Enggak ya. I think no. Iya, tidak sepertinya nggak mau terlalu mengambil resiko. Dan akhirnya direlakan saja Lord yang block in hands juga kebetulan. Dan terlihat bagaimana kalian ada implosion. Tapi semuanya terkalkulasi damage-nya karena ada heal dari Idok. Tipis tapi ngeselin. Yes. Tapi Kairi yang membayang time banget Onyx untuk bisa bertahan dan nafasnya cukup banyak. Jujur, kalau Kairi bukan dengan Link-nya, mungkin ini akan ada inner turret saja. Yang tersisa satu di tengah ini udah gak ada menurut gua. Sisa base, bahkan gak ada holy defense. Kalau bukan Link Kairi. Ini Link-nya lagi gawe banget loh. Link-nya bener-bener ngasih buying time. Tapi karena tahu Keyboy bisa make a moment, ada baiknya dibonyokin untuk para pasukan dari tim RRQ. 7.500 gold difference loh. Iya ini terlalu jauh sih. 7.500 segi atribut item damage juga akan sangat-sangat berbeda. Dan kali ini Onyx mereka harus mengantisipasi bagaimana hadirnya Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base top turret. Kairi show di arah bottom lane, dia harus pulang ke belakang. Implosion! Keyboy! Covering yang sangat bagus tapi Tsunami Slam sudah keluar terlebih dahulu. Damage-nya terlalu besar membuat Lutfi harus ter-take down tapi Sapero dive into deep. Damage-nya terlalu besar. Sapero nggak bisa lebih masuk lebih dalam lagi karena berbahaya Tadris. Almost terlalu dan Link Kairi berhasil mendapatkan shutdown. Jadi ya terkena pop damage dari Sapero dan dieksekusi dengan begitu manis oleh Kairi. Dan kali ini Onyx mereka mempertahankan 3 base turret mereka dengan cukup baik. Sapero mencoba untuk berdasar ke depan sana. Tapi nampaknya Sosujin coming dengan bersama Naotoy. Damage mereka cukup tapi Sans melakukan rotasi. Mencoba untuk menutup cara mid lane. Tapi tampaknya bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka di mana? 1 buah point kill terhadap Tyron. Tidak berhasil mereka dapatkan. Mission impossible cancel. Oke, tapi base turret top lane yang hancur juga pada akhirnya. Menjadi sebuah besting yang bisa didapatkan oleh RRQ juga. Karena kan terlihat dari replaynya nih, kalau kita intip. Mencoba untuk masuk, bermula dari Idok yang langsung di-react dengan 1 buah Sacred Hammer juga. Seharusnya aman di belakang, gak buru-buru juga ke-trigger dari sebuah purify-nya. Tapi Lutfi yang tadi ketarik dia ya ke area luar, sampai akhirnya dia harus tahan damage yang begitu banyak. 1 buah Synchrovision dari Sapero dieksekusi oleh Kairi dan akhirnya bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan. Keyboy bener-bener membuat Idok 2 kali tenggelam di dalam implosion. Ini mungkin udah mulai harus dikalkulit oleh Idok dengan 7.000 gold difference menuju ke arah metode late game. Makin late game itu makin tidak terlalu berasa untuk Kairi. Siapapun lawannya tanpa Win of Nature atau Winter Crown, Kairi bisa makan hal tersebut. Yap. Oke, Win of Nature ya untuk toy-nya juga. Item terakhir bisa menuju ke arah si Halberd ataupun Noble of Despair kalau nggak salah. Tapi untuk kali ini Purple Buff sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Yes, targeting utama mereka gimana membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka terkena retributionnya gagal. Bahkan Tyron berhasil mendapatkan Keyboy. No flicker for this time. Keyboy ter-take down. Tanpa following up damage. Farsia mencoba untuk melakukan covering up. Tapi Sapero yang hanya bisa selamat dari 2 korban jiwa yang didapatkan oleh tim RRQ. Lord muncul. Tidak ada
Lutfi, tidak ada Keyboy, Nova dan kayaknya untuk mendapatkan steal mereka harus urungkan. Iya, kecuali mungkin ini Lord Evolve ya. Itu bakal ada paksaan buat kontes harusnya, cuman kali ini selagi masih adanya yang bisa menjaga teritori high ground seperti adanya Farsa, ini bakal coba untuk dilepasin dulu sama Onyx. Kebetulan juga ini masih Lord in Hand yang pertama. Jadi setup defense yang harus akan dimaksimalkan selagi Suns-nya aman. Harusnya defensif high ground mereka masih bisa dijaga. Dan itu pun terbukti, lihat. Dengan adanya keunggulan mereka gold 8.500, mereka bahkan cuma dapetin 1 buah base turret dari top lane. Ya. Yang harusnya nabrak sekali, mereka punya power yang banyak. Dan bahkan lihat penonton yang luar biasa banyak di festival. Bahkan kita lihat ada Pariki yang mungkin jarang banget kita lihat Iya, datang ya. untuk nonton RRQ Udah ya. lama ya. Hadir langsung. Oke. Kita tunggu dari Onyx-nya nih, disorot juga nih ya. CEO-nya Onyx kan. Go Justin di mana Iya, ya? Go Justin di mana nih Go Justin? Alright, tapi untuk sekarang, 3 lane push. Oh, Real manipulation, no way! Ilasaster takedown di saat adanya Farsha. Kali ini menjadi satu target utama mereka. Fokus ke habis nggak boleh terjadi. Dan sampai nggak bisa berdasar karena sesuatu terlalu besar yang bisa diberikan. Looking for wipe out. Kairi no one last man standing. Tapi nampaknya baik dan tidak bisa dilakukan. Dan wipe out. Ini bencana. Match point untuk RRQ. Raja dari segala raja sudah mulai bangkit. 3 games in a row yang akhirnya mereka tunjukkan sebuah sinkronisasi kombinasi skill demi skill membawa mereka menuju ke arah match point di depan mata dan 1 game lagi yang mereka butuhkan untuk membawa pulang trofi. No way! Onyx di mana di top bracket mereka menurunkan RRQ dan bahkan kali ini mereka udah mendapatkan 2 poin duluan. Ya, Kali bounce back di set game by game RRQ merangkak dari keterpurukan yang bahkan kita melihat bisa jadi 3-0 tadinya. teori lower bracket kah? Teori lower bracket, upper bracket for Onyx. Alright, tapi memang 1 game lagi yang dibutuhkan menuju kemenangan. Wah, ini benar-benar pertarungan para raja. Pertarungan para raja emang gak pernah salah. Rivalitas ketika dulu RRQ dengan EVOS, sekarang ada RRQ dengan Onyx. Raja-raja yang pernah bertengger di deretan champion FPL Indonesia. Ketika mereka bertemu emang gak pernah salah. Dan ini juga kaget banget. Kita tahu tadi udah aku bahas. Suns kalau misalkan masih ada, dia bakal menjaga teritori. Tapi tadi dia kena ujung real manipulation, kena Death Sonata, selesai. Betul, itu cuma 1 detik setelah lu ngomong. Dan langsung kejadian. Tapi tentunya, seperti biasa, kita akan mendengar seluruh analisa dari panelis kita yang luar biasa. So, panelists, are you ready? Take it away. Yap, itu dia match point untuk RRQ Hoshi. Tertinggal 2 game dan mereka mengamuk 3 game selanjutnya. Mereka tunjukkan ini dia kekuatan mereka sebenarnya. Identitas ya berarti ya. Yang sudah mulai keluar juga bagaimana tadi memang tank junglernya sempat shifting diambil kan Onyx. Ya, Tapi ternyata masih ada Joy yang memang ternyata adalah salah satu kunci jawaban untuk mengalahkan Baxia yang memang dilempar ke Itu dia. EXP. Itu apakah emang atas dasar overthinking juga kah? Karena dengan ngambil Baxia dan ternyata direspon dengan Joy, ternyata Yeah. loh, anak juga main tank jungle ternyata. Fleksibilitas dari Cascute balik lagi, yang memang sering kali dibilang adalah kunci ya. Emang ini salah satu bentuk juga yang dimana dia tiba-tiba switching dari tank jungle menuju ke assassin. Di game yang ketiga tadi kita lihat dari assassin switching lagi ke tank jungle. Terlalu banyak kapasitas yang bisa dibawakan sebenarnya di sini. iya. Jadi mereka tadi seperti sudah menemukan jati dirinya di 2 game ya. Setelah itu mereka gocek lagi di sini ya Prof ya. Iya, digocek lagi. Tergocek jadi nih coach. Apakah seperti itu? Memang harus adaptasi sih. Tapi yang aku lihat justru malah Granger nih menjadi mahal nih. Oke. Granger nih mahal buat Onyx lah.
menurutku kayak perlu dikontes atau enggak di respect lah Granger ya. Karena Granger dari tadi dia selalu punya combo dan selalu jadi di game sebelumnya ada Fredrin yang bantuin dia untuk deliver damage. Di game ini ada Kalea dan siapapun yang Kalea ambil tuh selalu ada follow up yang baik gitu. Bahkan ada poke damage yang cukup maksimal ke arah Baxia pun. Ya, mungkin meskipun memang dengan ini ya tadi Granger kita tahu kayak burstnya nggak terlalu besar sebenarnya ya kalau dikombinasikan bersama dengan Kalea. Cuma tadi kalau kita lihat sepertinya capture-nya lumayan dalam nih dari Toy sendiri. Ya, Jadi mungkin karena maksimum stack. ada openernya Om. Iya. Dia kan balik lagi kan di sini. Openernya menurutku nggak cuma dari Kalea sih, karena ada peran penting juga dari Diren tentunya sebagai player of the game. Karena dari awal seperti yang kita udah sempat lihat, ya dia bener-bener pegangin banget nih lini depannya. Dan emang targetnya dari Granger kan ya kalau bisa dimakan yang di depan-depannya aja gitu loh. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan emang deliver damage-nya nggak akan maksimal untuk ke lini belakang. Karena job desk dari Granger itu menyambut siapapun yang direspon sama Idok. Yap. Dan sebenarnya memang bisa sangat-sangat patut sekali sih dari Dairon yang berani untuk terlalu ya. Jadi garda terdepan dengan infernal pursuit-nya. Terus juga bahkan dari Rinsnya sendiri yang memang bermain cukup berani. Real manipulation dari Rins yang sangat merepotkan plus Death Sonata dari belakang. Bos. Ya ini berkali-kali ya kita lihat Death Sonatanya benar-benar on point banget. Dan yang terakhir itu kenanya ke Suns loh. Itu bener-bener kayak ya udah. Itu kombinasinya pas banget Itu ya. kombinasinya pas banget. Timingnya juga kayak nggak main-main ya. Karena emang ketika lagi push atau merge ke area dari high ground. Jadi wajar banget kalau seandainya emang di sini nih langsung door. Wah, kena tetes juga ya dari real world manipulation. Nah, terus ada lagi yang kena angkat kan dengan Tidal Strike juga, Tsunami Slam. Dan memang lagi-lagi kita melihat ya permainan yang end-nya ini cepat. Iya. Di bawah menit 15. Lagi-lagi Om, soal early game semuanya. Iya. Siapa yang snowball kayaknya ini yang menang deh di game ini. Baxia sama Fredrin itu mereka sangat-sangat yang aku lihat di game ini sangat-sangat kesusahan sih sama Granger ini. Mereka jadi akhirnya kena poke terus dan akhirnya Baxia yang kita tahu adalah hero yang tebal itu jadi nggak ada tebelnya karena udah kena poke duluan terus gitu. Iya. Iya, itu sih. Jadi menurutku Onyx nih harus pertimbangin Granger di game berikutnya. Nah itu dia. Dan balik lagi nih deh dengan deretan item yang memang sudah diambil pula oleh masing-masing player. Lihat ya. Ada jomplang lagi. Setuju. Hanya dengan 6 kill point untuk Onyx dan lihat daerahnya 13 assist, 0 death. Lalu kita tahu inilah Poplis yang sekali melompat gak ada akses untuk bisa mundur kembali ya. Meskipun memang secara Poplisnya menggunakan flicker juga. Jadi ya ada delay lah, mungkin sekitar 120 second atau 2 menit untuk bisa keluar dari teamfight. Wow. Ya dan memang untuk pemberian dari Link sendiri kayaknya cocok juga ya karena memang kayak gak usah Hayabusa lah, kasih aja dia pakai Link. Iya itu dia. Kayak perbandingannya ya yang sempat kita bilang tadi Om, kalau misalkan emang ada beberapa hal yang ngebuat Baxia-nya kayak jadi nggak bisa main nih di game ini. Dan pick Eve-nya ini juga sebenarnya lumayan maksa untuk ayo mau ambil hero lain gak nih? Dan yang paling masuk akal emang cuma Link gitu loh. Cuma ketika Link-nya diambil ternyata kita bisa lihat sendiri betapa lamanya Link untuk mendapatkan item-item power spike-nya. Ya, di menit yang ke-14 baru ada BOD ya, sudah hampir end the game juga. Iya. Dan balik lagi Om, late game-nya nggak dikasih, beda sama di upper bracket. Di final upper bracket kita melihat kayak oke, Onyx ternyata bisa ngedrag gamenya sampai late game. Tapi tidak dengan pertandingan kali ini. Dan ternyata mentalitas berbicara juga ya dari RRQ sendiri. Tertinggal 0-2. Mereka sekarang sudah mulai ngebalikin dengan angka 3-2. Wah, match Satu point nih ya, match point sekarang untuk RRQ. Dan kayaknya emang mereka menunjukkan sih, kayak waktu sempat di interview juga kan, kayak Diren pun udah capek, Iya, 3 kali jadi runner up. Iya. Dan Ini Dairen kayak juga waktunya. kemarin kan juga sudah menyebutkan mereka udah belajar banyak lah tentang bagaimana Best of Seven ini. Betul. Tidak mau mereka lagi juara.